Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk anak-anak sekalian dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang panggilan hidup berkeluarga. Tema panggilan hidup berkeluarga adalah tema yang sangat penting untuk dipelajari karena ini juga merupakan bagian dari panggilan hidup berkeluarga. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Maka penting sekali bagi kita, bagi kalian anak-anak, apalagi kelas 12, kalian sudah dewasa dan nanti akan memilih hidup apakah berkeluarga atau tidak. Sebelum kita masuk lebih dalam, pertama-tama saya akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini agar Anda bisa merumuskan panggilan hidup berkeluarga di dalam ajaran gereja itu seperti apa. Lalu sifat perkawinan itu seperti apa? Lalu bagaimana kita harus membangun sebuah hidup di dalam keluarga sehingga menciptakan keluarga itu sebagai sekolah cinta kasih. Anak-anak yang terkasih, hidup berkeluarga itu adalah panggilan dari Tuhan sendiri. Dalam konteks pemahaman kita sebagai orang beriman Kristiani, Katolik, kita memahami bahwa kata panggilan selalu dikaitkan dengan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memanggil. Artinya bahwa Tuhanlah yang memanggil manusia agar manusia hidup sesuai dengan kehendaknya. Entah panggilan apa saja, kita percaya bahwa itu semua adalah bagian dari panggilan Tuhan. Termasuk panggilan hidup membiara atau panggilan hidup religius, juga panggilan hidup karya dan profesi. Itu semua juga adalah bagian dari panggilan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, ada sebuah cerita tentang sosok seorang bapak di mana dia tidak ingin untuk diganggu di dalam setiap aktivitas-aktivitasnya. Dari kisah tersebut, kesaksian seorang bapak dalam kisah cerita mengungkapkan bahwa setiap anggota keluarga itu penting sekali untuk membangun yang namanya kebersamaan. Dalam hal ini, pekerjaan tidak boleh sampai menyandra hubungan atau relasi satu dengan yang lainnya. Oleh karena terlalu sibuk dengan bekerja, akhirnya kebersamaan dalam keluarga itu tidak lagi diperhatikan. Perlu juga disadari bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga timbulnya relasi yang agak jarak itu dikarenakan oleh adanya sikap egois. Egois adalah akar dari keretakan dalam sebuah keluarga. Egoisme atau sifat ingat diri sendiri akan merusak hubungan harmonis dalam keluarga. Entah ayah dengan ibu, suami dengan istri, atau anak-anak dengan kedua orang tua, atau anak-anak juga dengan adik-adik dan kakak-kakaknya. Semua anggota keluarga dalam rumah hendaknya saling menghormati, saling berbagi waktu untuk kebersamaan dalam keluarga. Maka perlu sekali untuk selalu menyediakan waktu untuk bisa bersama-sama dengan keluarga, seperti contohnya rekreasi bersama, bercerita, berkisah bersama-sama, nonton bersama, ya jalan-jalan bersama. Sebagai keluarga Katolik, kita hendaknya hidup sesuai dengan ajaran iman Katolik yang bersumber pada kitab suci dan ajaran-ajaran gereja. Anak-anak yang terkasih, kita akan melihat pertama
seputar ajaran kitab suci tentang panggilan hidup berkeluarga. Adapun yang menjadi sumber inspirasi, kita bisa mengambil atau melihat, membacanya dalam Injil Matius bab 19 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam kitab suci terdapat dua pandangan berkaitan dengan panggilan hidup berkeluarga. Yang pertama, perkawinan itu merupakan persekutuan cinta antara pria dan wanita. Jadi yang membangun hidup berkeluarga itu hanya laki-laki dan perempuan. Tidak dikenal di dalam gereja Katolik laki-laki menjalin relasi dengan laki-laki. Demikian pun perempuan menjalin relasi dengan perempuan. Dalam gereja Katolik secara tegas menolak adanya perkawinan sesama jenis. Dan relasi cinta yang dibangun oleh kedua insan itu harus secara sadar dan bebas menyerahkan diri beserta segala kemampuannya untuk selamanya. Dalam penyerahan itu suami istri berusaha makin saling menyempurnakan dan saling membantu dalam suasana apapun. Sehingga dengan demikian antara suami dan istri dapat terus berkembang sehingga tercapai kesatuan hati yang dicita-citakan. Yang berikut, Tuhan mengkehendaki agar kesatuan antara suami dan istri tidak terceraikan. Karena perkawinan merupakan tanda kesetiaan Allah kepada manusia dan kesetiaan Kristus kepada gerejanya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendalami, melihat ajaran kitab suci tentang panggilan hidup berkeluarga, di sana kita mendapat satu konsep pemahaman bahwa Yesus sudah secara tegas mengajarkan bahwa perkawinan itu memiliki sifat satu dan tak terceraikan, atau monogami satu dan tak terceraikan. Artinya perkawinan dalam gereja Katolik hanya memiliki satu pasangan, satu istri, satu suami, dan tidak dilegalkan yang namanya poligami, lebih dari satu istri, dan juga yang namanya poliandri. Gereja Katolik hanya mengenal sifat perkawinan itu monogam dan tak terceraikan, kecuali oleh maut. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, setelah kita belajar atau mempelajari tentang ajaran kitab suci berkaitan dengan panggilan hidup berkeluarga, sekarang kita akan mendalami lagi ajaran gereja tentang panggilan hidup berkeluarga. Ajaran gereja tentang panggilan hidup berkeluarga menurut Gaudium et Spes, salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua, isinya terkait dengan kegembiraan dan harapan. Kita dapat melihatnya di artikel 52. Di sana dikatakan, pertama, keluarga itu adalah tempat pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Jadi membangun kemanusiaan sehingga mereka yang menikah itu menjadi lebih manusiawi. Semakin manusia karena itu, untuk mencapai misi supaya memperkaya kemanusiaan itu dibutuhkan namanya komunikasi antara suami dan istri. Sehingga perkawinan juga menjadi sebuah perjanjian kerjasama sebuah anggota keluarga. Anak-anak yang terkasih, lalu makna yang kedua melalui pendidikan anak-anak itu yang lahir dari keluarga itu dididik sehingga ketika sudah dewasa, anak-anak dengan penuh tanggung jawab akhirnya mengikuti panggilan hidup dan bisa memutuskan, oh saya mau berkeluarga, dan atau juga mungkin memutuskan, ya saya mau hidup sebagai seorang biarawan, klerus, dan
seterusnya. Atau saya mau berkeluarga, ataupun mungkin memutuskan, oh ya saya akan hidup religius sebagai suster, atau mungkin mereka memutuskan usaha tidak hidup berkeluarga, tapi juga tidak juga hidup religius. Itulah makanya setiap pilihan hidup itu dipilih secara bebas dan tanpa ada paksaan dari apapun. Para suami istri sendiri bersatu pula dalam usaha untuk saling memutuskan. Jadi suami istri itu bertindak sedemikian rupa sehingga mereka itu saling menghembuskan, sehingga tidak ada percekcokan. Itu harusnya bisa diselesaikan dengan cinta kasih dan diusahakan tidak ada protes dalam kehidupan berkeluarga. Maka dengan mengikuti Kristus sebagai sumber kehidupan di saat-saat gembira maupun di saat-saat tidak gembira, maka butuh pengorbanan dalam panggilan mereka sebagai suami dan istri. Karena cinta kasih mereka yang setia menjadi saksi-saksi misteri cinta kasih yang boleh Tuhan wahyukan kepada dunia. Oleh karena itu setiap pasangan suami istri Kristiani harus belajar dari Yesus yang rela berkorban, setia sampai wafat di kayu salib untuk penebusan terhadap manusia. Jadi setiap pasangan harus memiliki semangat rela berkorban, bahkan mengorbankan nyawa. Makna keluarga di dalam Gaudium et Spes itu juga dilanjutkan, keluarga itu sebagai sekolah cinta kasih. Disitulah pertama kali anak-anak belajar bagaimana mencintai orang lain, bagaimana mencintai diri sendiri, mencintai lingkungan. Di dalam keluarga itu dikembangkan nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, saling menghargai. Di situ belajar bagaimana kerjasama, saling mengasihi di dalam keluarga. Itu menjadi tempat untuk membina pribadi. Itu menjadi tanggung jawab sehingga mampu menentukan pilihan. Saya mau lihat di sini, oh saya mau bekerja di sini, dan dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena itu juga poin terakhir bagi keluarga adalah tempat untuk saling memutuskan. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan melihat arti dan makna keluarga. Dalam Gaudium et Spes artikel 52 dikatakan bahwa keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan bagi pembinaan anak-anak. Selanjutnya kita akan melihat tugas dan tanggung jawab seorang suami. Tugas dan tanggung jawab seorang suami yang pertama, suami sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki tugas yaitu memberi nafkah lahir dan batin kepada istri dan keluarga. Yang kedua, suami memiliki tugas yaitu mencari nafkah. Sedapat mungkin suami hendaklah memiliki pekerjaan agar tidak dibebankan kepada istri. Tugas suami yang kedua yaitu suami sebagai partner istri. Suami sebagai partner istri artinya suami sebagai pendamping, penyokong, dan pemberi semangat bagi istri. Suami sebagai pendidik, tugas suami yang ketiga yaitu suami sebagai pendidik. Tugas mendidik anak bukanlah tugas istri saja, tetapi juga tugas suami, karena anak-anak tetap memerlukan sosok ayah dalam pertumbuhan diri dan pribadi mereka. Setelah kita melihat atau membahas tentang tugas dan tanggung jawab seorang suami, sekarang kita akan mendalami tentang tugas dan tanggung jawab seorang istri. Tugas yang pertama yaitu istri sebagai hati dalam keluarga. Jika suami adalah kepala keluarga, maka istri adalah ibu keluarga. Sebagai hati, istri menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman,
keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. Yang kedua, istri sebagai mitra suami. Yang dimaksudkan di sini seperti memberi sumbang saran, dukungan moral, contohnya istri memberi nasihat yang meneguhkan dan selalu mendoakan suami. Dalam konteks ini, dukungan yang diberikan tentunya bersifat efektif dan rasional. Dan yang terakhir, istri sebagai pendidik. Istri adalah pendidik ulung yang dengan penuh kelemah lembutan dalam mendidik dengan penuh kasih sayang. Ibu adalah pendidik yang ulung, namun tidak mengabaikan tugas bapa juga, yang juga biasa mendidik anak. Sekarang kita melihat kewajiban anak-anak terhadap orang tua. Sebagai anak-anak memiliki tugas dan kewajiban terhadap orang tua. Maka dari itu, sebagai anak, kita perlu memperhatikan dengan penuh seksama. Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya yaitu yang pertama, mengasihi orang tua. Contohnya, merawat, mencintai, membantu, dan lain-lain. Yang berikut, bersikap dan berperilaku penuh syukur. Sebagai anak, mesti senantiasa bersyukur dengan keadaan dan kenyataan orang tua kita. Apapun keadaan dari orang tua kita dengan segala kondisi dan kemampuannya. Dan yang berikut, bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Nah, adik-adik, setelah kita mendalami tema kita yang berkaitan dengan panggilan hidup keluarga, sebagai penutup dari pembelajaran kita pada kesempatan ini, kita akan masuk dalam pertanyaan-pertanyaan refleksi. Nanti adik-adik diminta untuk menuliskan refleksi dengan didasari pada madah untuk Santo Yosef. Adik-adik, mari kita menyimak dengan penuh seksama madah Santo Yosef yang merupakan sumber inspirasi bagi kita untuk refleksi. Santo Yosef, bapa yang sederhana, rendah hati, serta penuh iman, pantas jadi pilihan bagi rencana Allah. Santo Yosef, bapa kita, Santo Yosef, ku kagum padamu, kasih setiamu luar biasa. Yesus dan Bunda Maria bahagia bersamamu. Santo Yosef, Bapa suci, Santo Yosef, ku rindu padamu. Aku bersyukur atas hadirmu. Jadilah engkau selalu pelindung keluargaku. Santo Yosef, teladanku, Santo Yosef, andalanku. Santo Yosef, doakanlah keluargaku. Anak-anak yang terkasih, sebagai pertanyaan refleksi, tulislah karakter Bapak Yosef yang Anda tangkap dari madah yang barusan saja tadi kita dengar dan kita simak secara bersama-sama untuk Santo Yosef tadi. Yang berikut, dan bagaimana karakter itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga Anda. Sekian dan terima kasih.